Halo rekan-rekan, jumpa lagi di TJJ Garasiku. Di kesempatan kali ini kita masih berada di Villa Cemara di kawasan Bandungan di Semarang. Nah, kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita setelah kemarin dan semalam kita menginap di sini. Kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk ke daerah Jogja, tepatnya di daerah Bantul karena kita ada acara. Melanjutkan perjalanan kita yang kemarin dari Tangerang, kita menginap di sini dan hari ini kita akan lanjutkan perjalanan kita ke Bantul. Nah, untuk perjalanan kita kali ini akan melewati Ungaran, kemudian ke Magelang, baru ke Jogja. Jadi tidak melewati Boyolali. Jadi kali ini trip kita lewat jalur arteri terus, tidak lewat jalur tol. Seperti apa jalurnya? Yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Kita check out dulu dari villa dan kemudian nanti kita loading barang ke mobil. Oke rekan-rekan ya, kita mulai perjalanan kita. Kita check out dulu, kemudian kita loading barang di mobil ya. Menginap di sini lumayan bagus ya, untuk suasananya juga tenang. Mantap, rekomendasi rekan-rekan ya. Oke, kita menuju ke parkiran Ibu Negara, ditinggal aja. buat jaminan di sini ya. Oke, kita loading barang dulu rekan-rekan ya di sini. Baik rekan-rekan ya, sekarang kita persiapan untuk kendaraannya kita panasi dulu ya sambil kita cek untuk instrumennya. Baik, sebelum kita mulai perjalanan kita riset dulu ya untuk kilometer per liter. Kemarin kita sampai di 11,3 km per liter dari Tangerang. Kita riset dulu. Kemudian untuk trip B-nya kita riset juga. Oke, BBM-nya masih separuh kurang dikit ya, ini cukup sampai di daerah Bantul. Kalau untuk jaraknya sekarang kita lihat di map ya rekan-rekan ya. Nanti kita akan mampir terlebih dahulu ya rekan-rekan ya untuk makan siang. Nanti kayaknya mau ke nyobain di Eva Coffee House. Ini waktunya adalah 52 menit. Jaraknya kalau kita lihat di sini tidak terlalu jauh sih, sepertinya hanya 25 km. Baik rekan-rekan ya. Sekarang kita mulai perjalanan kita, semoga nanti lancar sampai di tujuan kita. Baik rekan-rekan, sekarang kita menuruni bukit ya. Dari Umbul Sidomukti. Untuk jalanan di sini seperti kemarin yang kita lewati juga sama, jadi sudah cor. Untuk di daerah atas ini malah bagus ya, untuk kondisi lokasinya, untuk jalanannya juga bagus. Jadi untuk kendaraan-kendaraan city car, penggerak depan ini juga masih oke, walaupun musim hujan ini traksinya juga masih dapat ya, karena untuk jalanannya bagus. Ini kalau di sini juga pemandangan view-nya juga masih kelihatan keren ya di sini ya, untuk lembah di perkotaan di daerah Ambarawanya kelihatan dari sini. Nih, untuk jalanannya sih bagus ya, cuma memang ngecornya ini nggak tahu ya dulunya gimana, jadi modelnya seperti itu, garis-garis ada 6 garis ya, tapi nggak apa-apa lah, yang penting kita bisa lewat dengan lancar. Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai di pertigaan jalan utama Bandungan ya, jadi kita sudah sampai bawah. Ini kalau ke kiri ke Semarang, kalau ke kanan kita bisa nanti alternatif ke Gedong Songo, kalau enggak ke kota Bandungan juga ya. Baik, kalau di jalanan sini sudah halus banget ya, untuk jalanannya juga lebar, jadi kita bisa menambah kecepatan. Tapi untuk jalurnya juga tetap naik turun ya di sini karena pegunungan. Pemandangannya lumayan bagus rekan-rekan di sini. Perbukitan walaupun sudah mulai gundul bukitnya, tapi masih menghijau. Nah, ini kita ke arah Jogja ya. Di sini adalah Jalan Jenderal Sudirman
Ambarawa rekan-rekan ya. Ini sepertinya kalau saya lihat ini seperti pasar gitu ya. Banyak orang jual-jual baju, toko-toko, kios-kios gitu ya. Sekarang kita melewati jalan raya Semarang Jogja ya rekan-rekan ya. Jalannya halus banget, asik. Kemudian kita bisa di kecepatan 60-70 km per jam. Jadi lumayan lancar ya untuk jalanannya. Oke. Ternyata asik banget rekan-rekan ya lewat jalur ini ya. Aspalnya itu tidak banyak yang bergelombang banget. Kemudian lebar, cuma memang untuk jalur mobilnya itu hanya 2 lajur, sebelah kiri untuk jalur motor. Tapi kalau ada mobil kayak truk itu agak berat, kita masih bisa nyalip dari kiri lah ya, nggak apa-apa lah nyalip dikit. Nah kayak gini ya, kalau kita nggak nyalip masa kita mau nungguin ya, mohon maaf ya, kita nyalip dari kiri, motong garis lurus dikit. Karena kalau kita ngikutin truk juga ya bakalan lama. Oke, kita masih melanjutkan perjalanan ya. Untuk pemandangannya juga bagus banget di sini, masih perbukitan, banyak pohon-pohon yang lebat ya di sini ya. Mantap, tanjakannya juga keren. Dan lalu lintas juga lumayan ramai ya, cuma masih lancar ya. Banyak truk-truk besar di sini. Nanti kalau di sini tolnya sudah jadi, tol Bawen Jogja, waduh bakal mantep banget ya. Dan jalan ini mungkin akan agak sepi ya, karena banyak yang lewat jalan tol. Kita tunggu saja, ini masih progres untuk jalan tolnya. Tikungannya mantep. Sebentar lagi kita sampai di resto ya rekan-rekan ya. Kita berhenti untuk makan terlebih dahulu. Karena perjalanan sampai Jogja mungkin masih sekitar 2,5 jam. Jadi kita harus makan dulu supaya nanti kita nggak perlu mampir-mampir lagi. Ya, di sini kita akan makan di sini rekan-rekan. Cipto. Oke, akhirnya kita sampai rekan-rekan ya. Tempatnya adem. Baik rekan-rekan, sekarang kita milih-milih makan dulu ya. Kita akan makan terlebih dahulu, istirahat sebentar, kemudian nanti kita lanjutkan perjalanan. Ini di rumah makan apa ya? Cipto ya, Coffee and Roastery. Pas mobil kita parkir di sini ya, jadi bisa kita lihat. Tempatnya luas ya. Ayo silakan dipilih ibu negara mau makan apa. Dia bos, lagi bos. Oke rekan-rekan ya, kita sudah selesai makan. Sekarang waktunya kita melanjutkan perjalanan. Kita beli kopi juga ya. Di sini ada kopi, itu mesin kopi Eva Kopi. Yuk kita lanjutkan perjalanan. Oke, kita lanjutkan perjalanan rekan-rekan ya. Sekarang kita melewati jalan menurun ya rekan-rekan ya. Ini jalannya agak lebar. Kalau tadi kan agak sempit tapi masih bisa lalu masa. Karena ini benar-benar ada 4 lajur, jadi lebih mudah untuk menyalip kendaraan di depan ya. Cuma memang jalannya ini sepertinya jalan baru, jadi kondisi jalannya masih jalan cor. Tapi tidak
terlalu lama ya, jadi balik lagi ke aspal dan jalannya menyempit lagi ya. Mungkin memang apa namanya, jadi mencicil ya, tidak langsung banyak yang dilebarkan. Tapi secara umum perjalanannya asik banget lewat jalur ini daripada lewat Boyolali. Sebenarnya enak lewat jalur ini ya, jalannya lebar, kesempatan kita untuk nyalip juga gampang. Kalau Boyolali itu lewat jalan kecil-kecil ya, jadi kecepatan juga tidak bisa lebih cepat kalau lewat sini kalau untuk kecepatan kendaraannya. Oke rekan-rekan ya, kita sampai di jalan ini sepertinya agak tersendat. Belum tahu ada apa ya, tapi ada mobil polisi, kemudian ada mobil derek. Tahu apa nih, apakah bis ini dia tabrakan rekan-rekan ya di situ. Nah itu tabrakannya. Sip. Tabrakan dengan ini sepertinya mobil biru. Oke, tetap berhati-hati di jalan rekan-rekan ya, karena jalannya halus, jadi untuk bus-bus itu jadi semangat gitu. Bus-bus ya enggak Ibu Negara, bus-bus. Harus dicubit ini kalau bus-bus. Kita lanjutkan, kita nanti nyari kopi ini rekan-rekan ya. Ini untuk syarat-syarat perjalanan itu paling penting adalah kopi ya. Kita nanti berhenti di tempat yang jual kopi ya, mungkin nyari Indomat Point Cafe ya biasanya ya. Ternyata sudah lama banget gak lewat sini rekan-rekan ya. Dulu lewat sini masih pakai Terios, itu nggak tahu tahun berapa. Itu jalannya masih sempit loh, sekarang udah lebar banget dan asik. Lebih asik sebenarnya lewat sini ya kalau nggak high season kayak Lebaran gitu. Kalau Lebaran mungkin macet juga ya. Tapi kalau nggak Lebaran enak banget lewat sini loh, halus jalannya. Ini sepertinya aspal baru, marka jalannya juga kelihatan banget, terlihat seperti yang baru rekan-rekan ya. Mantap, mantap, keren lewat sini. Sekarang kita sampai di jalur kota Magelang ya. Untuk kondisi jalannya di sini masih bagus, rata, kemudian halus, cuma lalu lintas lumayan padat ya di sini ya, jadi nggak bisa selap-selip juga, agak rapat. Jadi kita tetap ngikut yang depan saja ya, antri satu persatu. Untuk yang arah sebaliknya juga ramai banget, sepertinya arus balik ke Jakarta. Beberapa plat itu plat luar kota B, kemudian jalur plat barat ya. Sepertinya besok sudah mulai masuk kerja, jadi pada arus balik ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan, sekarang kita sudah sampai daerah mana ya? Masih di Magelang ya. Cuma memang setelah saya lihat di Google Map, kita nggak dilewatkan, nggak disuruh lewat Jogja ya, nggak lewat ring road Jogja. Jadi ini kita akan belok kanan. Nih, kita akan belok kanan. Ini jalurnya hijau ya. Jadi kalau lewat si jalur ini nanti kita mungkin akan lewat daerah Dekso ya, Kalibawang di Kulon Progo ya. Kemudian nanti lewat daerah apa ya, saya lupa namanya rekan-rekan ya. Pokoknya nanti kita ikuti saja ya jalannya. Mungkin karena kalau kita lewat ring road Yogyakarta mungkin ini jam sibuk ya, jam sore, jam pulang kantor mungkin akan rame, padat. Kita dilewatkan sana sama Mbah Google, jadi kita ikut saja. Ibu Negara udah ngopi, kita ngopi dulu. Ngopi rekan-rekan ya. Anget-anget. Di seruput Pak. Seruput dong. Aduh. Banyak pengamen rekan-rekan, di setiap lampu merah itu ada pengamen ya di Jogja ini ya, nggak apa-apa lah, kita berpartisipasi saja. Oke, kita lanjutkan perjalanan, kita belok kanan ke arah Kalibawang ya. Kita lewat jalan-jalan alternatif saja, ngikutin dari Mbah Google. Nah ini saya juga belum pernah lewat sini. Pokoknya kita mengikuti arahan saja dari map.
Ini kan sudah dihitung jalur paling cepat ya, jadi kita ikut saja. Lewat jalur alternatif ini mantep ya, halus jalannya, mulus. Marka jalan juga kelihatan, kemudian jalurnya lancar, tidak terlalu rame ya. Ini jalur utama dari Magelang, Muntilan ke Kulon Progo kan ya. Mantep banget jalannya. Ibu negara kalau mau makan silakan, jangan malu-malu. Mau. Oh siap, nanti kalau kita sudah sampai aja. Ini kita lewat jalan kecil-kecil ini rekan-rekan ya. Pokoknya ngikutin Mbak Google saja. Dan memang jalannya sih cenderung lancar ya, tidak ada kemacetan ataupun perlambatan ya. Kita bisa di kecepatan 50 sampai 60 km per jam. Kurang lebih lagi perjalanan kita kurang lebih masih sekitar 50 menit lagi ya sampai di rumah Bantul. Pada kebelet juga artinya. Enggak, dia mau ke toilet kalau dia mau. Kita mau ngisi. Baik rekan-rekan, kita tadi barusan isi Pertamina Dex ya, nemu pom bensin baru. Ini ada Pertamina Dex, dari tadi nggak ada ya di jalur alternatif ini. Kita isi tadi 700.000 itu dapat 46,36 liter ya. Untuk BBM-nya sekarang full lagi ya, nanti biar nggak cari-cari pom bensin karena agak susah ya kalau Pertamina Dex di daerah sini. Mumpung tadi ini ada, kita beli langsung. Baik, sekarang kita lanjutkan perjalanan kita. Ini untuk perjalanan kita masih 26 menit lagi ya, 16 km. Jadi nggak lama. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Jangan manyun dong, Bu Negara. Kita lagi sampai rumah. Baik rekan-rekan, sekarang kita sampai di Jalan Raya Samas ya, menuju ke Pantai Selatan. Kurang lebih 3 menit lagi kita sampai rumah. Jadi nanti di daerah Cangkring kita akan belok kiri. Ini kondisi lalu lintasnya ramai banget ya kalau jam segini pulang kerja ya. Jam pulang kerja orang-orang, jadi ramai banget, sepeda motor juga. Tadi lewat jalur alternatif lumayan lebih lancar ya, tidak terlalu banyak lampu merah. Ketemu lampu merah baru di daerah Bantul saja ya. Sebelumnya aman, tidak ketemu lampu merah. Dan kondisi jalan di sini selalu bagus ya, di Jalan Samas ini mulus. Baiklah rekan-rekan, akhirnya alhamdulillah kita sudah sampai di rumah ya, di Bantul. Ini kita sampai rumah jam 16.32. Perjalanannya secara umum lancar ya, tidak ada kendala apapun. Jalannya juga oke. Yuk sekarang kita lihat beberapa instrumen ya. Efisiensi kita lumayan keren ini ya, tidak lewat tol malah bagus ya. 13,1 km per liter. Kemudian jarak tempuhnya dari Umbul Sidomukti tadi adalah 120 km. Kalau total dari Tangerang itu berarti 630 km ya. BBM-nya habis kita isi jadi full. Kita cek dulu untuk e-tolnya ya. masih 794.800. Jadi kalau nggak salah 400 ribuan ya, nanti untuk info lengkapnya saya tulis di layar. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya untuk perjalanan kita hari ini dari kemarin dari Tangerang, kemudian sekarang sampai di rumah di Bantul. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya di channel TJJ Kreasiku. Tetap semangat.